Oke, saya rekam. Oke ya, udah. Saya share screen dulu aja intinya, yaitu ini. Sudah keluar belum di layar? Sudah ya? Oke, yang Ya, pertama Kak. ada catatan saya aja selama ini ya. Tadi saya membuat ini subuh ya. Emang saya niat banget ingin Zoom, jadi sekalian kalau panjenengan semua pengen tanya-tanya di sini. Nanti kalau saya ditanyanya enggak adanya tinggal kerja aja. Yang kemarin saya belum dijawab-jawab di Zoom ya, ini kesempatannya ya. Yang pertama catatan selama ini yaitu selama ini yang terjadi mengajukan tema atau judul bisa jadi sudah diajukan dalam mata kuliah, seminar, proposal skripsi atau mata kuliah yang lain ya. Harapannya nyambung antara skripsi, kuliah ini dan ini yang Anda lakukan untuk saat ini pula ya, nyambung istilahnya itu ya harapannya. Tapi ternyata yang terjadi bisa jadi ada yang nyambung, bisa jadi ada yang tidak, atau bisa jadi ada modifikasi ya itu wajar kok. Saya sendiri ngalami itu ketika saya S1, S2 dan S3 ya. Kemudian bisa hasil membaca atau skripsi atau artikel ya. Ya, oke, enggak apa-apa itu ada yang kendala. Terus selama ini yang terjadi dilakukan dan diajukan apakah boleh? Pertanyaan berikutnya. Kalimatnya otomatis jelas boleh ya. Jelas boleh. Tidak ada yang tidak boleh. Karena kan sebenarnya skripsi itu kan belajar ya. Belajar berpikir kritis ya. Kemudian syukur baiknya ini diolah lagi ya. Diolah lagi itu artinya ada modifikasi. Ibarat ballpoint itu ya diberi warna atau warnanya ada berbeda atau tambah aksesoris ya. Kalau ada di buku silakan ada di buku saya yang halaman berapa itu di halaman 7 dan 71 dan 65 ya. Itu memang untuk ini aja untuk lebih cenderung ke Anda biar bisa membacanya ya. Oke lagi ke ini sebentar ya. Kemudian ya harus ada semacam kayak aksesoris itu. Kayak aksesoris dalam artian apa itu? Ada tambahan ya. Contoh si Akmal itu. Akmal itu kan contohnya ada semacam variabel intervening dari yang biasa. Karena itu kan sudah apa ya istilahnya variabel itu sudah sering ya. Akhirnya dipadukan dengan adanya bukan variabel penelitian ini sudah sering ya. Akhirnya dipadukan dengan penelitian yang sebelumnya ya. Sebelumnya terus dijadikan ada secara yang tidak langsung seperti itu ya. Oke, next ya. Maaf ini saya harus stop. Oke. Ini di slide ada semua. Terus di sini kalau kita lihat ini yang saya maksud 71665 itu di buku Seluk-Beluk ya, Seluk-Beluk menulis skripsi ya. Oke, saya lanjut aja. Itu ada yang namanya hindari ya. Hindari ada yang namanya ini menemukan tempat dulu baru cari tema. Ya, kalau saya sih kalau bisa hindari ya. Mengapa hindari? Karena yang sering terjadi ya seperti itu. Tempatnya dapat dulu, kemudian cari temanya. Kalau penelitian yang benar ataupun skripsi yang benar itu menemukan masalah C, baru setelah itu dapat tempatnya ya. Seperti itu. Jadi dapat tempatnya itu nanti, tapi setelah itu baru yang penting permasalahan atau temanya ya. Atau terjebak dalam sebuah aplikasi atau sistem lalu dianalisis ya. Ingat karena kita prodinya bukan prodi IT ya. Apakah boleh? Jenisnya boleh semua skripsi itu ya. Syukur utamakan keilmuan di bidang administrasi perkantoran ya. Sehingga saya tidak menekankan skripsinya harus apa, tapi kalau bisa bidangnya di perkantoran karena itu yang melekat di bidang Anda. Nah, seperti itu ya. Hindari itu ya.
Nah ini ya. Terus ini yang silakan Anda bisa baca di halaman 67 dan 82. Kemudian jika kualitatif ya, paradigmanya itu kalau mau kualitatif ya harus unik. Ya harus unik. Uniknya apa ya, contoh kayak gini ya, perpindahan ibu kota itu ya hanya satu di Kalimantan itu. Kalau misalkan kok ada yang double atau mungkin ada ingin cerita yang lain ya itu namanya bukan keunikan ya, artinya ini adalah kualitas. Terus yang kedua, maaf ini keliru tulisannya, kuantitatif harus kuat teori. Maaf, tak perbaiki dulu aja, tak edit sih. Bentar ya. Kuali ya, sekarang kuantitatif. Jika itu di kuantitatif, maka kuat teori. Kuat teori itu seperti ini maksudnya. Istilahnya bukan tempatnya unik. Misalnya kayak gini. Kuantitatif. Misalnya, Pak, di sana ada sebuah sistem bagus misalnya. Tapi kalau sistemnya bagus itu maksudnya kualitatif. Berarti nanti pertanyaannya, apakah sistem itu? Bagaimana pengoperasiannya? Itu kuali. Tapi kalau kayak gitu ternyata di Surabaya ada, di Jakarta ada, itu artinya bukan yang satu-satunya. Nah itu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana pengaruh X dan Y dalam sistem ini misalnya toh. Nah, itu namanya kuantitatif. Ya, seperti itu. Kuantitatif. Ya, yang nomor satu itu, yang paling atas. Ini. Ya, nih. Oh, ini ya misalkan. Nah, terus yang kuantitatif di sini turunannya. Misalkan ya di sini terus jangan terlalu sempit. Misalkan malas belajar itu jangan jadikan variabel. Berarti itu lebih cenderung ke motivasi belajar. Ya, kita ulangi. Paradigma cara mandang kalau kuali lebih ke keunikan. Ya, contohnya orang Papua menikah ya, dan cara orang Papua menikah ya itu ada di Papua. Ya, tapi kalau mau yang di kuantitatif, ya yang umum, ya mungkin komunikasi, motivasi, pegawaian dan seterusnya. Ya, nah itu kalau buat saya di halaman 5, 8, 9 itu di buku ternyata antara daftar isi sama isinya keliru, ya jomblang. Nanti saya revisi aja. Kemudian ada lalu bagaimana yang harus dilakukan? Ya tetap semangat, berpikir positif. Yang terakhir ya berdoa. Ya terakhir ini saya ada yang lupa di Google itu. Ini yang contoh yang saya bimbing lah istilahnya, ya contoh yang baik kalau saya gitu aja. Oke, ini saya ambil spoiler ya. Bentar, saya share ke ini. Ini ada kuantitatif, ada kual ya. Nah, contoh aja ini. Satu lagi ada yang lolos ke dibawa ke mana? Ke ANRI tentang arsip inaktif atau ya, aku lupa ya. Dan ini Prima kalau tidak salah. Ini kalau misalkan ya, ini yang miliknya mahasiswa. Nah ini contoh aja. Ini contoh aja ya. Ini milik temannya Anda. AP Citra. Pengaruh persisi kegunaan dan beresiko kemudahan terhadap penggunaan sistem informasi manajemen administrasi. Ini kan sebenarnya teori TAM, ya, tapi hanya ngambil beberapa. Mengapa ini? Karena sematnya administrasi desa dan seterusnya ini lebih bagus. Silakan bisa dibaca ya. Ini kalau yang kuantitatif ya. Ada juga yang kuantitatif yang lainnya seperti kayak gini. Pengaruh kompetensi pegawai, budaya organisasi, disiplin dan kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja. Maaf, yang bawah ini. Yang bawah ya, yang saya maksud yang bawah.
pengaruh kompetensi pegawai dan sarana perkantoran kerja terhadap pengelolaan arsip dinamis. Kalau yang bawah ini ininya pengolahan kebaruannya. Terus yang ini adalah pengaruh kompetensi pegawai budaya kompetensi pegawai ini variabelnya lebih banyak. Ya, ada 4 atau kebaruannya ada yang di produktivitas ya di sini. Nah kayak gini malah ini saya dikirim ke Khasana ya. Ada lagi miliknya si siapa aku lupa, si Yakti, tapi ini mau tampil di ANRI itu ya, arsip ya tentang arsip inaktif ya. Lebih cenderung kualitatif sekali. Tapi enggak apa-apa, ya bagus juga. Nah, atau yang model seperti ini manajemen surat masuk dan surat keluar itu proses surat masuk dan surat keluar ya. Karena di sini Anda sudah punya melalui sistem siradi atau persuratan. Ya ini kan kualitatif sekali ya proses surat itu sendiri. Dah itu yang perlu saya sampaikan ke Anda semua. Silakan kalau mau bimbingan ya kita refleksi. Saya tidak menyalahkan ya karena apa yang Anda lakukan semuanya sudah benar. Itu aja. Kalau saya sih ya, seperti itu. Ya silakan tanya. Kalau mau tanya saja. Ya silakan. Assalamualaikum Pak. Siapa ini? Teddy. Ada. Ya, Tadi Pak. Ya, izin bertanya Pak. Ya. Saya kan kemarin mengajukan judul itu terkait tema terkait PPG Pak. Tapi rencana saya mau mengganti seperti kebetulan seperti yang Bapak kirimkan di grup itu terkait kesiapan mahasiswa menjadi guru itu bagaimana nggih Pak? Ya, itu yang saya maksud, Ted. Makanya itu tulisan itu untuk Teddy sebenarnya. Itu sudah tadi subuh sudah saya kasih nilai, Ted, di si Teddy-nya. Menurut saya itu nilainya bagus. Terus yang kedua mahasiswanya juga semangat. Ya. Yang terakhir yaitu santun sekali. Saya lupa namanya Isna ini. Itu yang saya maksud ya. Itu loh, Ted, mirip dengan yang dibimbing Pak siapa? Hengki. Ya, saya bilang kayak gitu. Ya toh? Iya. Nah, Iya. bentar ya. Si skripsi. Saya lupa judulnya. Nah, si Teddy mirip nggak dengan itu? Iya, mirip. Mirip, yang bedanya di mana, Ted? Bentar nih WA-nya kita tadi. Nitip copy paste. Pengaruh mata kuliah micro teaching. Ini jadinya gini. Ya. Ini yang ini dulu ya, si Isna ini namanya. Ini jadinya pengaruh keterampilan belajar atau keterampilan mengajar praktik yaitu pengaruh mata kuliah. Ini tidak jauh pengaruh mata kuliah, jadinya pengaruh mengajar dan minat profesi guru terhadap kesiapan. Kalau Teddy apa? Kalau saya kan udah saya buat di minggu kemarin tuh pengaruh minat mengajar. Karena sekarang kan udah pengenalan lapangan prasekolahan ya Pak, nggak pakai EPL kan. Sekarang pengenalan lapangan prasekolahan dan lingkungan keluarga terhadap kesiapan mahasiswa menjadi guru, studi pada mahasiswa pendidikan ekonomi UNES Pak. Nah, berarti saya akan memberi masukan kalau bisa satu variabel, satu aja itu dikasih namanya variabel tidak secara langsung gitu aja. Dan seingat saya kayak gitu. Iya. Caranya yang membedakan di mana ya dikasih variabel secara tidak langsung bahwa ternyata ada pengaruh yang secara tidak langsung bisa itu aja. Ya ini yang saya maksud ya sebenarnya kan apa yang Anda lakukan sudah sama semua. Ya ini contoh aja seperti ini. Kalau saya sih kayak gitulah. Jadi mau diganti apa rencana? Terkait variabelnya berarti Pak ya? Kalau saya sih ya kayak tadi kembali ke slide-nya. Kalau slide saya dimodifikasi saja. Yang sering terjadi itu hanya pindah tempat. Gitu. Apakah boleh? Semuanya boleh menurut saya sih. Cuman nanti kalau kayak gitu, Anda kalau ujian, kalau apa itu kok sama dengan mahasiswa yang saya bimbing kayak gitu.
Nanti dosen sudah tahu semua. Caranya biar kayak gitu, lebih baik tambah satu variabel dimodifikasi sebagai pengaruh secara langsung atau bagaimana, atau variabel tertentu diganti kan gitu. Nah, tadi sudah ada apa? Gantinya apa? Apa istilahnya? Revisinya apa? Belum ada sih Pak. Sebelumnya karena judul saya itu variabel Y-nya bukan kesiapan menjadi guru Pak. Apa? Itu variabel Y saya itu sebelumnya minat PPG. Oh, minat PPG. PPG Iya. masih ada enggak itu? Masih ya? Masih, tapi saya mencari jurnalnya itu susah Pak. Jadi Iya, saya emang susah. menentukan untuk menjadi kesiapan mahasiswa menjadi guru seperti itu. Ya, coba kalau saya obatnya ya kembali lagi ke sini tadi. Kembalikan lagi ke ini. Kalau saya sih ya, ini Red. Saya beri obat inilah. Selain solusi kamu ini di sini. Kalau saya solusinya di sini. Kembali ke slide saya yang nah, ini aja. Poin nomor 2. Baik lagi jika diolah lagi atau dimodifikasi. Ibarat tulen diberi warna atau diberi tambahan atau apa yang lainnya lah kayak gitu. Ya kayak gitu. Apakah boleh? Boleh. Tapi kalau saya semua tak ACC, saya yakin nanti bulan April semua selesai semua. Tapi nanti revisinya biasanya parah seperti itu. Oke ya Ted ya, selesai Ted ya. Ya gitu ya Ted ya. Cukup ya Ted. Mohon maaf, belum terlalu itu Pak. Jadi saya harus mengganti variabel atau memberi itu ya Pak. Apa variabel terbaru seperti itu Pak? Ya kalau saya kuncinya dikembalikan ke Teddy. Nih seumpama PPG susah ya ganti variabel. Kalau PPG itu banyak ya kan ya nambah. Iya, saya terkait PPG mungkin saya lebih prefer ke ini Pak, kesiapan mahasiswa menjadi guru. Ya itulah ya itu yang saya maksud. Ternyata kan ada yang penelitian seperti itu. Kalau mau kayak gitu nanti harus jangan sama plek itu loh maksud saya. Iya, Oke. baik Pak. Nah, itu kan dikembalikan kepada Teddy, bukan kembalian ke saya. Kalau saya lebih baik langsung aja ujian, mudah. Oke selesai. Jadi yang lain silakan. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan ada yang lain. Assalamualaikum Pak. Ya, apa? Saya mau tanya Pak terkait email saya kemarin itu untuk bab 1 sampai bab 2-nya saya kirim saya bawa ke kantor atau bagaimana nih Pak? Oh iya, untuk si yang sudah tebal-tebal kayak gitu, saya minta tolong dicetak aja. Ya, taruh di Dicetak. meja kantor aja. Apa-apa ya, yang jauh-jauh mungkin apa pos ya. Nanti ya kalau saya pilihnya hard kalau yang sudah sampai bab 1 sampai bab 3 gitu aja. Ya Pak, nanti Ya, saya bawa ke kantor UPT ya Pak ya. ya kantor dia aja beda aja. Ya. Terus yang hampir serupa dengan Akmal kayak gitu, yang sudah sampai bab 2 langsung saja buat bab 3 lah ya. Bab 1 sampai bab 3 langsung aja dikirim ke meja saya gitu aja. Nanti saya langsung lanjut bab 3 gitu Pak, sekalian gitu Pak. Ya, langsung aja bab 3 dan load sekalian koreksinya. Iya Pak. Ya, gitu aja ya. Ya, Terima biar kasih nggak Pak. bolak-balik. Iya Pak. Ya. Silakan ada yang lain. Izin bertanya Bapak. Apa nih? Apa Nabila ya? Nabila. Tadi Bapak kan itu terkait bimbingan saya yang kemarin yang online saya kirimkan lewat email. Terus Bapak ngirim terkait teori yang interaksi mahasiswa, Bapak. Oh iya. Ya. Untuk teori sendiri tuh udah ada Bapak sebelumnya di jurnal juga udah ada, di penelitian terdahulu juga udah ada seperti itu, Pak. Oke, kalau gitu aman maksud saya. Cuman saya kan nggak tahu itu pelajaran apa maksud saya. Itu masuknya di teori pelajaran apa namanya? Mata kuliah apa? Kalau itu tuh sebenarnya keempat
variabel itu nanti masuknya di semua mata kuliah, Pak. Gitu. Jadi nanti kalau kepuasan Nah, kan maksud saya, khususnya ke misalkan administrasi. motivasi belajar itu ada di pendidikan, pengantar pendidikan. Kalau motivasi itu ada di manajemen. Nah, kalau interaksi ada di mata pelajaran apa? Menurut saya itu. Masa semua pelajaran aplikasi komputer emang ada? Nah, ada itu mata kuliah apa? Maksud saya gitu. Iya, Pak. Nah, mata kuliah apa masuknya? Pendidikan Eh, Pancasila ada? Kalau interaksi belum tahu, Bapak. Nah, itu yang saya maksud. Jangan sampai ternyata interaksi itu pelajaran sosiologi maksud saya. Nah, itu. Yang sangat mendekat tetap akan saya paling komunikasi. Itu maksud saya. Nah, apalagi interaksi belajar kan waktu itu pendidikan. Jangan sampai ternyata interaksi itu ada di pelajaran ya tadi sosiologi, antropologi. Menurut saya itu. Jangan jawabannya semua masuk, nyatanya di PPKN belum tentu ada. PPKN memang ada pelajaran interaksi. Nah, kita kalau misalnya ada berarti sana, berarti kan bukan prodi bidang kita. Oke ya, itu ya. Ada lagi silakan. Ada lagi siapa namanya? Nabila. Ya terkait tadi saya kan sama-sama Akmal ya, Pak, udah sampai bab 2 kayak gitu. Sekalian aja di bab 3 aja. Bab 3 dikirim aja ke saya langsung. Hat saja ya, kalau yang sudah kayak gitu hat saja. Karena kalau sudah kayak gitu setahu saya cepat. Ya. Oke, Baik, udah. Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi silakan. Saya Pak izin bertanya. Bapak Cindy. Ya, aslinya saya kan sudah mengirim email ke Sinyalmu kelihatannya buruk. untuk variabel. Iya Pak, maaf. Ya, gimana? Untuk variabel adversity quotient itu Artinya apa itu? Tadi bahasa Indonesianya, iya, kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan Pak, kecerdasan kesulitan. Ya, terus saya tanya apa lagi selain itu? Termasuk dalam kelas mata kuliah apa adversity quotient. Saya lupa itu. Juga terus? Mana ya Pak, saya juga belum tahu, tapi adversity quotient itu turunan dari teori intelligence quotient sama emotional quotient dan digabungkan menjadi kecerdasan kesulitan tersebut Pak. Oke ya, sebentar. Si siapa namanya? Cindy ya. Benar Sin. Iya Pak. Gini Sin. Nanti kalau susah itu kita itu khawatir kalau ujian biasanya kayak gini. Kita kayak gini aja. Coba Sin. Ini kan sebenarnya bahasa Inggris Sin. Pengaruh persepsi kegunaan, ya toh? Itu bahasa Inggris sih. Dan persepsi kemudahan. Teorinya Tam. Nah, dibuat seperti ini. Nyatanya kamu mendefinisikan aja panjang sekali ini pengaruh apa. Saya belum buka di email Anda itu. Coba tak buka sebentar, tak email itu. Ya. Ini kan yang menjadi bingung itu saya kan ini sih. Sebentar ya. Catatannya apa ya, Sin? Tadi itu terus bawahnya selain itu apa lagi sih? Masukannya. Cindy ya. Manajemen waktu ya. Manajemen waktunya kenapa saya? Ini sih.
yang menjadi bingung yang pertama, ini ingat nih, Sin. Ini saya rada ini nih, ini yang jelas saja lah, sebut saja. Nggak imbangnya kayak gini, Indonesia, Inggris. Ya, Tresno, I love you. Itu coba biasa aja. Tuh. Boleh ya, teman kurang pas lah itu. Privasi. Terus yang kedua, ini manajemen. Sempit nih. Manajemen waktu terlalu sempit sekali ini. Atau mungkin manajemen waktunya bagus. Ini kan manajemen. Istilahnya apa ya? Coba di ini aja. Ini terhadap apa tuh ini? Judulnya Adversity Quality, Komunikasi Personal. Itu udah motivasi apa ini? Mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, Pak. Judul itu banyak ya. Menurut saya sudah banyak. Mungkin yang menjadi berbedanya di sini ya. Adversity questionnya ya. Ya. Nah, coba istilah ini mungkin apa? Terus yang kedua mungkin ya manajemen waktu. Apakah ini motivasi ya? Karena ini yang menjadi ratus, ini motivasi, ini manajemen. Semuanya ada di buku manajemen. Malah mungkin ya pengaruh mungkin ya. Contoh aja nih, ini SDM. Ini gaji, ada motivasi, mungkin pengaruh gaji pada kinerja, logis. Ini manajemen waktu kan sempit, manajemen itu kan luas. Tapi ini kalau tulisannya waktu, pengaturan. Coba dicek lagi aja, menentukan tujuan, merencanakan, ini pada, ya ini yang saya maksud lah. Ini walaupun buku apa ini kayak gini. Macan ya, medeni ini, Kartika. Coba ini bukunya itu buku ilmiah atau buku kayak buku ini maksud saya. Buku itu ada dua, buku populer sama non populer. Populer itu contohnya buku manajemen. Non populer judulnya manajemen dalam 1 detik. Nah itu namanya populer. Kadang-kadang tidak logis buku itu. Tapi ini kita bicara akademik, judulnya yang tepat manajemen. Oke aja ya, coba diperbaiki lagi variabel. Oke itu aja, ada lagi silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Enggak. Umar baru datang, padahal saya membahas kamu tadi. Ya Mar, kamu kemana? Baru datang. Ada lagi silakan. Umar Ubaidillah itu loh. Kok baru datang tadi? Tanpa suara. Oke, ada lagi? Itu yang evaluasi, silakan tanya saja. Itu siapa? Saya lupa. Yang butir-butir soal. Diam. Terus yang di ngalian itu siapa? Silakan tanya aja, biar nanti tidak bingung ngomong kayak gini. Yang ngalian itu siapa? Saya, Pak. Ya silakan tanya aja. Yang sudah email lebih baik tanya biar mikir gitu. Ya, izin bertanya, Pak, terkait. Apa? Kan saya objeknya di 5 ya. kantor kecamatan ya. Ya. Kantor kecamatan Ngalian. Nah, kalau kayak gitu apa diperbolehkan, Pak? Karena menurut Bapak kan lebih dekat di Kecamatan Gunung Pati. Ya itu nanti saya maksudkan di PowerPoint tadi sih, Dima. Sebenarnya bukan masalah tempat ya, tapi lebih cenderung ke temanya. Udah gitu aja. Tempatnya kalau kamu mau asal kamu di Bekasi juga enggak apa-apa. Di Ngalian juga enggak apa-apa, Gunung Pati enggak apa-apa. Mengapa saya tanya, kenapa kok milihnya Ngalian padahal rumahnya jauh? Mana rumahmu? Aslinya? Di Banten. Ya rumahnya Banten malah ngambilnya Ngalian. Padahal logikanya kalau itu dekatnya kan Gunung Pati. Ternyata ada saudara, gitu kan? Iya, ya. Lebih sering tinggal di Ngalian, Pak. Ya itu. Kalau saya sih enggak apa-apa. Cuman tadi karena sudah seperti kayak gitu, akhirnya paradigma berpikirnya jadi kurang pas. Ini kan masalah pikiran saja, ya.
Istilahnya yang tadi saya di catatan tadi itu lah, yang di awal ya. Nah ini kalau bisa hindari seperti itu. Ya yang tadi saya share screen itu loh. Nah, hindari seperti ini. Jangan menemukan tempat dulu baru cari tema. Seharusnya tema dulu baru dapat tempat. Contoh yang sudah terjadi mahasiswa itu akmal. Akmal itu kan akhirnya tempatnya berubah ya, Amal ya. Iya Pak, karena di Nah, tingkat pertama tidak ya. dibolehin. Terus satunya lagi si siapa aku lupa. Yang laki-laki itu si orang Banyumanik siapa itu? Siapa memang? Kelas Ayubi itu Mas. Yang tadinya di BNI. Oh Mas Kukuh Pak. Kuku. Ya, kan tempatnya awalnya kayak gitu. Ya, nah enggak boleh. Terus satu lagi yang di Pati itu siapa yang Karsipan? Itu masalah jelimet administrasinya. Siapa ya? Pati atau siapa itu? Masalah Karsipan, dinas Karsipan siapa ya? Itu ada. Nah, itu yang sebenarnya siapa namanya tadi? Bima apa ya? Bukan masalah tempatnya, tapi masalahnya ada enggak? Itu aja. Itu sih ya. Terus yang kedua, ya tadi variabelnya bagaimana dan seterusnya itu malah lebih penting daripada tempat. Kalau tempat masih bisa cari berubah-ubah, sangat mungkin. Tapi kalau konsepnya kuat, variabel dan sebagainya, pindah tempat, tidak ada apa-apa. Contohnya si Akmal, contohnya Kukuh, udah itu. Contoh nyata. Oke itu, ya si siapa tadi ya? Bima, apa tadi ya? Benar ya? Bima. Ya, Bapak Bima. mau bertanya Pak, kalau Ya, silakan. misalnya meneliti tentang kepuasan kerja pegawai masih diperbolehkan tidak? Diperbolehkan, nah itu aja. Cuman ya tadi itu kan mantusnya di SDM, ya coba lihat-lihat itu apa istilahnya, ya diotak-atik lah istilahnya. Kalau hanya yang membedakan hanya tempat nanti repot Anda. Ya repot Anda dalam artian nanti kalau ujian dosen itu ya sudah tahu semua koknya. Oke ya, udah itu. Meneliti. Terima kasih. Ya. Ya silakan yang itu. Ya silakan siapa? Pak, saya yang itu Pak tentang analisis butir soal Pak. Ya. Ya ini gimana kamu ya? Itu dulu pernah mata kuliah apa? Tugas atau gimana? Iya waktu itu kan sebenarnya dapat materi itu kan waktu mata kuliah evaluasi pembelajaran itu semester 3. Nah itu kan saya emang rencananya mau kan kata dosennya itu bisa diteruskan apa maksudnya bisa pakai tema ini buat skripsi. Akhirnya saya dari itu pas saat metopen sama seminar proposal itu saya fokusin Pak ke situ. Ya. Terus kemarin saya pernah nyarankan untuk jadi dosen pembimbing saja, iya enggak? Iya. Terus maju dari pembimbing, kajurnya bilangnya apa? Sekjur apa kajur? Sekjur. Sekjurnya apa? Ya kan saya sudah WhatsApp, terus kata saya kan Bapak juga kan menyarankan ya lebih baik itu karena kan lebih baik ganti karena kurang sesuai dengan bidangnya gitu. Terus kata sekjurnya tidak diperbolehkan Mbak kalau untuk alasan seperti itu. Oh gitu. Ya. Buat apa berbeda gitu dengan bidangnya Rusdi. Ya ini saya jujur aja sebut aja. Itu kalau bila saya tebak itu Wismi tuh ya. Dosen-dosennya. Iya Pak. Ya Wismi. Makanya saya arahkan lebih baik Wismi. Mengapa saya Wismi? Biar Anda mendalami. Nanti kalaupun Anda ngambil itu, pengujinya Wismi pasti. Misalnya ini pembimbing saya, nanti pengujinya Wismi. Terus pasti. Mengapa saya tema seperti itu? Karena itu sebenarnya itu evaluasi. Kalau kita cek, evaluasi itu ada di FIP atau ada di bidang kita juga ada evaluasi pembelajaran hanya mata kuliahnya. Ya. Nah, kalau versi saya sih, apakah judul itu seperti itu ya boleh. Cuman saya lebih cenderung kalau judul seperti ini lebih ke bermanfaatan. Makanya saya tanya, apakah di SMK atau di SMK atau SMA ya? SMK Pak, jurusan OTKP. Nah, kalau di SMK itu atau OTKP itu, apakah ada ujian soalnya option? Gitu kan? Ada enggak?
Ada, Pak. Ada. Kan Apa? saya udah sempat menghubungi itu ya, pihak sekolahnya. Oke. Dan belum lama juga sudah mengadakan penilaian akhir semester. Oke, setelah itu ya saya tanya lagi, apakah soal itu di UN kan atau di ujian sekolah kan? Apakah hanya ulangan saja? Sepertinya ulangan saja, Pak. Nah, kalau ulangan saja menurut saya itu kebermanfaatannya kurang. Ya, coba Alivia, kelemahan dari soal option itu apa? Inti soalnya option tuh, milih tuh. Option, Pak. Nah, Pilihan ganda. kelemahan dari soal option itu apa? Kalau selama saya kan pernah juga selama saya waktu semester 3 itu sempat menganalisis, itu masih banyak, Pak, soal-soal yang kayak kan kalau misalnya kualitas tes itu kan dinilai dari validitas, reliabilitas. Nah, itu banyak angka-angka yang masih kurang, Pak, yang nggak sesuai dengan kriteria gitu untuk soal yang baik. Secara teori itu di Google, kelemahan soal ABC itu apa? Kelemahan atau kelebihannya? Apa kelebihannya? Memilih atau pilihan ganda, kelebihannya apa? Si Alifia apa? Buka di Google, coba nih saya nyari di Google, langsung nyari saya. Ya. Mana ya? Coba nih saya langsung buka Google ya, si Alifia. Coba cek. Google terus nih, kelebihan dan kelemahan soal pilihan ganda. 1, mudah ngoreksinya. Benar nggak kayak gini? Ini bukan masalah angka ya, saya. Waktu lebih cepat, mengcover materi lebih luas, mudah dianalisis, dapat menjangkau lebih banyak materi, lebih efisien menilai, dan seterusnya, mengoreksi SKD, dan jawaban yang benar hanya 1, dan seterusnya. Kelemahannya nih, memakan waktu yang lama, sulit membuat pengecoh, lebih bersifat subjektif. Nah, ini kan evaluasinya di sini. Nah, ini berbeda aliran saja sebenarnya si Alifia. Saya bukan salah satu tipe dosen yang suka membuat soal option. Pernah Mbak Alivia saya ajar sampai sekarang soalnya option? Nggak pernah. Nggak pernah, karena saya lebih suka proses. Ya mungkin alirannya di situ, makanya saya ingin untuk ini coba gini aja. Kalau soalnya itu hanya membuat guru, saya kurang. Tapi kalau misalkan soalnya itu CPNS, malah saya suka. Artinya apakah bermanfaatannya lebih tinggi? Tidak untuk satu saja, tapi semua. Atau soal UN, ya UN-nya SMA itu ada nggak yang bidang perkantoran seperti itu? Mengapa itu di guru nilainya rendah-rendah? Karena kan yang membuat guru. Maksud saya seperti itu. Guru itu maksudnya guru mata pelajaran. OTKP ya, yang Alivia itu. Pelajarannya apa? OTKP-nya apa? OTKP-nya sebenarnya kayak korespondensi atau kearsipan. Itu yang membuat siapa? Guru yang bersangkutan? Guru X misalnya itu. Iya. Iya. Ya, itulah yang saya maksud. Iya, jelas otomatis jelek, kurang baik maksud saya. Atau buruk. Mengapa itu? Karena yang buat satu. Tapi kalau Alivia mau menganalisis soalnya CPNS, UN, itu mesti bagus. Malah saya suka. Terus kalau ada masukan-masukan, nah dibuat namanya penelitian. Karena itu yang membuat tim. Pikiran saya kayak gitu, Alivia. Ada enggak soal yang OTKP, tapi di UN kan, tapi yang membuat tim, jangan satu guru. Jadi harus kayak soal itu yang lebih luas lagi gitu ya Pak, yang maksudnya dibuatnya juga oleh tim gitu. Ya kalau saya sih kayak gitu. Ada perkumpulan MGMP membuat soal. Itu dulu ada namanya soal uji kompetensi misalkan ya, itu bagus mesti soalnya. Untuk masukan. Atau soal yang nasional juga enggak apa-apa. Atau untuk perguruan tinggi masuk dari SD masuk ke TK apa SMA masuk ini salahnya seperti itu. Mengapa itu sih saya agak keberatan? Karena terlalu sempit. 1, mata kuliahnya pelajarannya sempit. Nomor 2, yang membuat itu satu guru. Yang terakhir kebermanfaatannya menjadi berkurang. Berbeda ketika kayak tadi siapa sih, Gina apa Duma saya lupa ya. Mau kompetensi apa?
apa ya? Kayak kompetensi atau siapa tadi yang dari kalian siapa namanya? Kompetensi pegawai. Kompetensi pegawai ya. Iya, Pak. Nah, kompetensi pegawai itu kan otomatis satu organisasi, bukan kompetensi satu orang. Kalau kompetensi satu orang itu namanya kualitatif, artinya keunikan. Jadi orang kerja kok tidak 24 jam, tapi 50 jam tanpa henti, itu namanya kualitatif. Nah, kalau kayak gini, kalau ada soal bahasa atau soal khusus atau apa namanya, pelajarannya menarik sekali. Nah, pelajaran menarik sekali, ini bahasa Jawa nih ya, yang itu malah bagus sekali di kayak gini dikaji dan seterusnya, malah bagus. Ini contoh aja. Jadi memang mata pelajarannya unik, soalnya bisa jadi unik dikaji seperti itu. Jadi secara evaluasi, setahu saya seperti itu. Tapi kalau misalkan korespondensi yang membuat satu orang, misalnya Agung membuat soal korespondensi, option, dianalisis, menurut saya mesti banyak buruknya mau aku membuat sendiri. Ya, apalagi banyak kayak gini kompetensinya. Terus saya pengen ngurusnya cepat, ya kelemahannya kayak gini. Memerlukan waktu yang lama, sulit membuat pengeco, lebih besar subjektif, ya. Siswa menjawab tebak-tebakan. Kalau bahasa saya kurang kreatif lah di sini, tidak mengetahui proses langkahnya, menjawab spekulasi dan seterusnya. Ini kan kelemahannya. Tapi kelebihannya kalau saya kan koreksinya cepat, siswa lebih mudah mengerjakannya soal dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya Alivia ya, ini saya sampaikan di forum aja. Sebenarnya kalau Alivia pembimbingnya Bu Ismi itu cepat sekali itu Alivia. Mungkin sudah hasil penelitian ya, karena kan dari awal dengan Bu Ismi. Itu dulu waktu pengajuan temanya ini waktu di skripsi atau di dospin. Iya Pak. Dia kan waktu itu suruh ngumpulin topik di si Teddy ya. Nah itu saya udah ngumpulin, ya nulisnya analisis bentuk soal. Kok dapatnya saya? Iya makanya saya juga kaget Pak. Kok dapatnya Bapak gitu kan? Karena setahu saya Bapak bidangnya keaksipan. Nah, iya maksud saya kayak gitu. Sebenarnya saya nggak. Terus soalnya teman saya juga ada yang analisis bentuk soal dan dapetnya BISMI. Iya, dapetnya BISMI. Saya heran nih, ini orang mujur aja nih. Makanya saya kembaliin ke Alivia kalau mau minta dalam di dosen pembimbing nggak bisa gitu. Ya akhirnya ketemu saya jujur-jujuran aja itu. Ya teman kamu sudah sampai bab berapa? Ya belum mulai sih Pak. Nah, ya tapi baru sudah ke sekolah buat minta ngangkat tesnya gitu. Kalau saya sih bukan masalah sekolahnya, tapi soal ada yang kayak gitu bagus, angkat saja. Bukan masalah UTKP-nya, tapi benar-benar satu soal sekolah itu mata kuliahnya mungkin unik. Nomor 2, syukur di bidang kita. Ya kalau bisa di bidang kita. Nomor 3-nya ya kayak tadi itu soalnya berbobot. Jadi orang memberi masukan gampang itu loh. Nah sekarang judulnya ya mata kuliah misalnya itu ya saya tadi aplikasi komputer atau si Alivia nyebutnya kearsipan. Sebenarnya nyatanya yang saya bimbing tentang kearsipan yang angkatan ini sampai yang Akmal juga tidak ada tema kearsipan sama sekali tidak ada itu. Ya, misalnya tema kayak tadi ya tadi saya kaitkan ya tergantung ya dosen kayak itu. Nah kalau Alivia kayak gitu sudahlah ya. Misalkan ya tadi saya membuat soal saya kasih option yang dikasih masukan kan hanya saya saja. Kebermanfaatannya menjadi berkurang menurut saya sih memang. Tapi kalau mau hanya ingin cepat lulus dan sebagainya ya saya ACC. Gitu. Tapi karena saya tidak paham, mesti saya ACC semua gitu loh. Makanya kan saya dari awal Alivia ini saya tidak paham kalau ini dari awal saya ACC terus ini. Karena mengapa kayak gitu karena sempit, padahal itu evaluasi. Ya. Evaluasi itu harusnya agak luas. Ya, kamu kemarin berdoa enggak ketika itu ngisi pengajuan dosen? Berdoa Pak. Iya. Dan ini mau terima enggak takdirmu nerima ke saya malah dapatnya? Gimana diterima enggak? Terima Pak. Nah, kalau enggak terima ya tadi makanya tak kasih solusi kan dosen pembimbing. Ternyata takdirnya mengatakan tidak boleh. Ya sudah, ya gimana lagi kayak gini. Liv ya.
Ya, Pak. Udah gitu aja. Ya udah. Makasih ya, Pak. Iya. Sebanyak, Pak. Ya itu yang saya maksud. Ya. Apa yang dirasakan oleh Alivia, ya saya pernah ngalamin seperti itu. Ya. Jadi ya semuanya harus itu harapannya. Terus yang dapat misalnya yang sesuai harapan dosennya itu ya belum tentu nyatanya belum bisa jalan. Ya gitu aja Alivia. Kalau saya malah soalnya yang umum-umum aja istilahnya yang misalkan masuk PNS itu mesti bagus-bagus soalnya. Ya, atau sekolahan punya uji UKK gitu loh. Nah, itu bagus. Tapi kalau satu mata pelajaran satu guru, saya kurang menariknya di situ. Karena kan sama aja sebenarnya mengevaluasi satu guru. Itu tugasnya kepala sekolah aja. Gitu. Oke ya, Olivia ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, bisa jadi ini kebaruan Olivia. Ya. Oke itu aja. Ada lagi silakan. Umar mana Umar? Siapa yang Umar dulu? Assalamualaikum Pak. Nah, kamu baru muncul gimana? Saya bahas kamu banyak baru muncul. Tadi ketiduran Pak. Nah itu, ya selamat tidur. Saya udah banyak bahas kamu, tapi saya nggak mau lagi. Sudah hampir 10 menit lagi. Ya. Intinya yang di Ya, kamu itu bukan maaf, Pak. sistemnya, udah gitu aja. Ya. Intinya nanti kamu buka di Google aja ya, nanti tidak masuk di YouTube. Ya. Bukan masalah Pak, sistemnya. tapi kemarin tuh Pak mau tanya, tapi itu kemarin kan saya tanya-tanya di PTKAI-nya itu diarahkan ke daerah SDM-nya Pak, ke sumber daya manusianya Pak. Kalau mau nelitinya, kalau dibebasin di anunya toh, itu dibolehin di SDM-nya. Soalnya untuk yang lain tuh belum boleh kayak gitu Pak. Ya, oke. Pas saya survei. Ya ini karena siapa namanya? Ini kamu baru bangun tidur. Saya ngomong ngalor ngidul, kamu kelihatannya belum nyambung dari kamu kasusnya mirip dengan yang ada di Bima atau Dima apa yang tadi yang dari ngalian ya. Menemukan tempat menemukan tempat dulu baru cari tema. Seharusnya tema dulu baru dapat tempat. Terjebak dengan sebuah aplikasi atau sistem lalu dianalisis. Utama, kelima dan sebagainya. Dah itu aja. Tips saya itu. Oh, iya Pak. Jangan terjebak dengan tempat. Tapi kamu punya apa? Tempat nyatanya sudah saya contohkan sih itu pada tidak bisa. Ya, oke. Ini karena kamu ketinggalan banget. Tadi udah banyak ngalor ngidul. Ya, ada lagi enggak? Nar, ya. Kalau alasan itu. Pak, saya izin bertanya. Ya, apa sih siapa nih? Elva apa, Pak? Elva, Pak. Ya, kemarin saya diminta Bapak untuk buat bab 3. Nah, file saya itu yang bab 1-nya itu masih kurang data yang dari tendiknya, Pak. Nah, itu kemarin saya kan mau fokus ke mahasiswanya. Nah, Bapak menyarankan untuk tetap ngambil data di tendiknya. Nah, sampai sekarang itu belum ada ini, Pak, belum ada respon dari pihak tendiknya itu yang di TU pusat. Sebentar, ulangi. Saya tadi ngasih ini ngomong. Ada. Gimana ulangi? Kemarin kan Bapak menyarankan untuk tetap ambil tendik itu loh Pak yang buat ini datanya. Nah, kemarin kan saya minta fokus ke mahasiswa itu, Bapak menyarankan tetap ambil tendiknya. Nah, tapi sampai sekarang itu belum ada respon dari TU pusatnya, Pak. Jalan aja nggak apa-apa. Jalan aja. TU masih banyak yang kena sakit karena saya sering lewat ini. Jalan aja, tapi ke tendiknya di-share aja. Nanti saya bantu aja itu nge-share-nya. Oh iya. Oke. Itu ini kualitatif Pak. Itu apakah bisa lewat daring atau ini ya Pak harus datang langsung ke sana? Saya lupa instrumennya, coba saya bab 1 bab 2-nya sakit ini saya lupa ya. Kalau tanya kayak gini saya enggak bisa. Oh iya. Ini kemarin saya sudah kirim filenya sampai bab 3, Pak. Coba dicetak aja, taruh di meja. Atau coba tadi yang bahas dengan teman-teman tadi bagaimana caranya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya. Oke, sudah ini. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, 5 menit lagi ya. Ya, saya udah ditunggu terus. Iya, ini kan saya kemarin kan rencananya ambil judul analisis pengetahuan TPCK calon guru AP. Nah, kalau menurut jenengan itu gimana ya Pak? Saya ya boleh aja, tapi saya ingin tahu ini kapan seperti apa yang diambil, apa yang diteliti kan gitu. Ini sudah email belum ya? Ini saya belum Pak, Oh baru iya. proses. Coba di email aja, saya kalau kayak gini nggak bisa jawab. Ya boleh, jawabannya mesti boleh gitu. Oh iya. Ya. Yang sudah email dulu biar cepat. Ada lagi? Sudah? Oke ya, sudah ya. Ya, Pak. Oke, kalau enggak ada ya sudah. Oke, pas ini ya, 1 menit 3 menit. Itu yang tadi yang terakhir, apakah saya boleh ngambil ini? Boleh. Cuman saya kan enggak tahu kayak apa. Pertanyaannya kalau kayak gitu semua boleh gitu. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Alhamdulillah, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan bisa lancar ya. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Oke, selesai ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya apabila salah dalam memaparkan. Ya. Ya, oke, saya matikan semuanya. Hitungan ketiga, mati. 1, Umar, mohon maaf Mar ya. 1, 2, 3.